Anda harus mengajukan kasus. Kenapa kamu tidak bawa dia bersamamu dan mengajukan Fir? Baiklah, Tuan. Datang. Mari ikut saya. Silakan. Pak. Mengapa nasibku seperti ini? Mengapa nasibku tidak berbahagia? Siapa yang bilang kamu tidak bahagia? Beritahu saya. Mendengarkan. Kami semua bersamamu. Dan semua ini adalah semua karena kamu. Bahkan Suster Emaan sekarang sudah mengorbankan dirinya untukmu. Jika sesuatu terjadi padanya, kemudian... Tapi tidak terjadi apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Sekarang, kamu akan melihat, kebahagiaan hanya ada di masa depanmu. Ya, Saudara Afaak, tolong jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Suster Emaan baik-baik saja sekarang. Ya, aku sudah bilang pada mereka, sebenarnya dia pingsan karena kaget. Dokter memeriksanya dan membuatnya tidur. Ya, ABR dan Suster Ajamal adalah melayani dia. Ya. Apa yang kau katakan, Saudara Afaak? Kenapa kamu melakukan ini? Halo. Apa yang telah terjadi? Sebenarnya, Saudara Afaak telah mengajukan kasus terhadap ayah. Ibu, tolong hentikan sekarang juga. Minal, anakku. Minal, anakku. Anak saya, Minal, kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Ibu, tolong maafkan aku. Aku tahu, ini terjadi karena aku. Tidak sayang, tidak. Mengapa kamu menyalahkan dirimu sendiri? Anda harus menerima kenyataan sekarang. Tidak, aku tahu itu dengan baik. Aku tahu semua ini adalah karena kebencian ayahmu padamu. Dulu saya tahu dan masih tahu bahwa dia punya banyak kebencian terhadap kita di dalam hatinya. Dia sangat membenci kita. Anda tidak perlu khawatir sekarang. Semuanya akan baik-baik saja. Karena menurutku ayah adalah akan menyadari kesalahannya. Kita seharusnya tidak memiliki harapan palsu. Dia tidak akan berubah. Dan sekarang, dia tidak akan berubah sama sekali. Tidak, seseorang harus pergi ke kantor polisi. Faham, kamu harus pergi. Saya tahu jika kita memiliki surat permintaan maaf, polisi akan membiarkannya pergi. Tolong, seseorang harus sampai di sana. Ya, Ibu, aku tahu itu dengan baik. Polisi akan melepaskannya jika ada permintaan maaf. Tapi aku tidak punya hak untuk memaafkan. Dia akan diampuni oleh orang yang diserangnya. Baiklah kalau begitu, Minal diserang. Bawa dia bersamamu. Dia akan menandatangani surat permintaan maaf agar dia dibebaskan. Kakak Emaan diserang, Bu. Polisi memanggil Saudara Afaak untuk menanyakan padanya apa yang ingin dia lakukan. Saudara Afaak sudah mengajukan kasus terhadap ayah karena menyerang. Anda tidak perlu khawatir. Saudara Afaak pasti sudah memikirkan sesuatu. Lebih-lebih lagi, dia ingin menikahi Minaal dari rumah ini. Setelah menikah, kami akan menekannya untuk mengambil kembali kasusnya. Mungkin ini lebih baik untuk kita semua. Sekarang, tolong bawa ibu ke kamarnya dan tetaplah bersamanya. Tolong, miliki keberanian. Kenapa kamu menangis? Lihat, semuanya baik-baik saja sekarang.
dengarkan aku. Di rumah ini hanya satu orang yang bisa tinggal pada satu waktu. Entah itu kamu, atau itu ayah. Kamu telah menghabiskan waktumu di penjara. Sekarang giliran ayah. Dan segera setelah kamu pergi dari sini, kami akan membawa ayah kembali. Menurutku apapun yang Afaq lakukan, dia benar. Ini seharusnya terjadi. Tetapi, sekarang ayah akan membangun kebencian terhadap saudara Afaq. Aku merasa kasihan padanya sekarang. Apa yang kau katakan? Ayah selalu punya dendam terhadap semua orang. Dia sudah mengusir Afaq dari rumah ini. Dia tidak pernah memiliki rasa cinta pada Afqa di dalam hatinya. Dia hanya membencinya. Omong-omong, seperti yang dikatakan oleh saudara Afaq, biarlah Mina'al dinikahkan. Nanti kita lihat. Dan Emaan. Bagaimana kabar Emaan? Dia baik-baik saja. Dia sadar. Dia sedang berbicara. Bersyukur. Tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu ceritakan padaku. Persiapan harus dilakukan dengan baik. Ya, tangani semuanya dengan baik. Ya. Aku akan menelepon kembali. Oke. Terima kasih. Amit-amit. Orang-orang di dunia ini sangat tidak peka. Aku tidak dapat mempercayainya. Apakah ada ayah yang bisa begitu membenci anak-anaknya? Nona Samina adalah orang yang mencintai egonya. Dia tidak mencintai apapun lagi. Bahkan bukan anak-anaknya. Orang seperti dia seharusnya tidak punya anak. Mereka seharusnya mati tanpa anak. Apa itu? Mengapa kamu begitu khawatir? Apakah Anda khawatir bahwa calon ayah mertuamu ditangkap? Benarkah begitu? Kami akan membebaskannya. Jangan khawatir. Biarkan pernikahan itu berlangsung. Aku akan membalas dendam, ayah. Dari siapa? Dari Margop Ahmed. Jangan bicara omong kosong. Jangan menumbuhkan rasa dendam dalam hatimu. Pria yang tidak baik itu pantas untuk ini. Apa yang terjadi pada anakku? Ibu, dengarkan. Kita harus melalui penderitaan kita sendiri. Bahkan jika kita ingin, kita tidak bisa menghilangkan kesedihan ini. Kita semua di dalam tubuh kita, hadapi kesendirian kita sendiri. Ibu, sangat menyakitkan untuk menanggungnya tapi kita tidak bisa, tidak ada harapan tentang hal itu. Kita harus mengambil kebahagiaan kita darinya. Tapi kebahagiaan dan kesedihan ini dicampur satu sama lain. Sangat sulit untuk memisahkan mereka. Ketika kita memilih kebahagiaan, dan ketahuilah itu adalah kesedihan. Lalu kita bersedih tentang hal itu karena kita memiliki telah salah tentang pilihan kita. Aku tahu tentang itu. Maka kesedihan itu menjadi kesedihan terbesar kita. Itu namanya dendam, Bu. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Mungkin saat ini kita semua menghadapi kebencian. Tapi ibu kita harus tetap hidup dengan nafas di tubuh kita. Tak masalah jika kita tak mendapatkan kebahagiaan. Kita bisa bahagia tentang kebahagiaan orang lain.
Afak senang dengan Emaan. Saya senang dengan Afak. Dan kamu adalah senang untukku dan Minal. Bu, kita harus hidup seperti ini sekarang. Hentikan sekarang juga. Tolong jangan lagi. Biarkan pernikahan Minal terlaksana. Semuanya akan baik-baik saja setelah itu. Bangun sekarang, bangun dan duduk. Sedikit. Ya, ini benar. Ya, itu baik-baik saja. Baiklah kalau begitu. Di sini. Apel. Aku tidak ingin memakannya. Ambil satu gigitan. Ambillah sedikit. Yang kecil, yang kecil, yang kecil. Kamu tidak akan pergi ke kantor? Kantor dan rumahku sekarang ada di sini. Tidak seperti itu. Orang lain juga punya arti penting dalam hidupmu. Kamu punya ibumu. Dan Anjuman. Ya, mereka adalah. Mungkin ibu adalah marah padaku sekarang. Aku bingung bagaimana cara menghadapinya. Di sisi lain Anjuman. Dia sangat pemberani. Tanpa aku, dia bisa menghadapi situasi apapun. Ini berarti Anda ingin mengatakan bahwa aku tidak cukup berani. Ya, itu benar. Tapi jika aku tidak menjagamu, siapa yang akan menghadapi kemarahanmu setelahnya? Siapa yang menelepon? Istriku yang pemberani. Salam. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar Emaan? Imaan baik-baik saja. Sini, bicara dengan ibu. Halo, Afak. Halo, Ibu. Apakah kamu merasa baik-baik saja? Tolong, kembalilah ke rumah. Baiklah, Ibu, aku mau bahwa aku kembali ke rumah. Dan Emaan juga bersamaku. Apakah saya mendapat izin Anda? Ini rumah Emaan. Kenapa Anda meminta izin? Rumah ini juga milikmu. Kamu tidak pernah meminta izinku sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Tidak ada. Lihat aku. Apakah kamu tidak akan menceritakannya kepadaku? Aku tidak memberitahumu apapun. Apa kata ibu? Emaan, kami pulang. Kita berdua. Lalu mengapa kamu menangis? Terima kasih Tuhan untuk itu, bahwa Anda sedang melangsungkan pernikahan Anda, dan dari rumahmu. Tapi kakak ipar, jika ayah tidak hadir di pernikahanku, kemudian apa yang akan kita katakan kepada orang-orang? Di mana dia? Pikirkan apakah ayah akan hadir di pesta pernikahan. Apa yang akan kita katakan kepada orang lain nanti? Kenapa kamu tidak menikah? Saya berbicara dengan Faham tentang hal itu. Faham telah memberitahuku bahwa, ketika orang bertanya, aku akan menjawab ini. Ayah itu punya, pergi ke Amerika untuk dirawat.
Dan ayah sendiri sudah mengatakannya. Aku tidak yakin berapa lama aku akan hidup. Jadi aku ingin putriku tersayang harus menikahlah selagi aku masih hidup. Dia menikah. Ketika seseorang bertanya, kita bisa mengatakan ini. Bagaimana idenya? Aku berharap semua ini terjadi dalam kenyataan. Apa? Ayah sedang tidak sehat. Tidak, kakak ipar. Cintanya dengan putrinya Minal. Cinta yang kamu terima, itu sudah cukup. Kamu harus berterima kasih dan pergi ke rumahmu. Dan jika memungkinkan, jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Tidak, kakak ipar. Aku tidak bisa hidup tanpa kalian semua. Siapa yang memintamu melupakan kami selamanya? Kita akan bertemu di masa depan juga. Tapi tidak di rumah ini. Kita akan bertemu di rumahmu. Karena jika kamu masuk ke dalam rumah ini, ayah mungkin akan menembakmu. Oke. Ya, sekarang Emaan telah dipulangkan. Dia bisa pulang sekarang. Jadi sekarang kamu bisa datang di malam hari. Kita semua bisa bertemu. Kita bisa memutuskan tanggal akhirnya saat itu. Ya, tentu saja aku akan menunggumu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Apakah Anda berbicara tentang pengaturan tanggal? Ya. Hari yang penuh berkah ini telah tiba. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Aku berharap hal-hal ini terjadi pada ayah. Saya berharap dia menikahi Minal di bawah sayapnya. Aku tidak tahu mengapa dia sangat membenci Minal. Dia bahkan tidak pernah menyakiti seekor lalat pun seumur hidupnya. Omong-omong, sekarang aku akan menasihatinya bahwa demi kebahagiaannya, dia harus menjadi egois. Biar aku bawa mobilnya. Menghormati, apa yang telah terjadi, menghormati. Ya. Ada apa, dokter? Dia baik-baik saja. Dia sedang hamil. Kamu seharusnya memberitahu kami sebelumnya. Kami telah melakukan operasinya, tapi dia punya masalah dengan ovariumnya. Kami akan mencoba yang terbaik, tidak menggugurkan janin, tapi nyawa istrimu terancam seperti ini. Aku datang untuk menanyakan hal itu padamu. Bisakah kita menggugurkan anak jika kami merasa hidupnya dalam bahaya? Ada satu hal lagi. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah menjadi seorang ibu lagi. Anda harus membuat keputusan sekarang. Kita tidak punya waktu sekarang. Dokter, tolong selamatkan istriku. Perawat, tolong, tanda tangani surat-suratnya. Apakah semuanya baik-baik saja, Bu? Kamu sedang duduk sendirian dan tersenyum. Diam, dan tinggalkan aku sendiri. Anda bisa tersenyum dan berbicara sekarang. Kamu akan meninggalkan rumah ini. Kamu akan merindukanku di sana saat itu, dan aku akan merindukanmu di sini. Benarkah demikian? Seolah kita berdua punya banyak kenangan yang tak terlupakan. Ya, kami memang punya. Apakah aku pernah mengatakan sesuatu kepadamu? Cara Anda tidak pernah tahu kapan seekor ular bisa datang di depanmu. Dengan cara yang sama, kamu selalu datang di hadapanku tanpa suara, dan dulu membuatku takut. Aku jadi sangat takut karenamu. Menurut saya, seolah-olah ayah datang di depanku. Astaga, kamu memanggilku ular. Dengan baik, ayo duduk.
biarkan aku memberitahumu satu hal. Apakah kamu tahu? Aku akan pergi keluar rumah sekarang. Saya akan pergi berbelanja dan melakukannya sendiri. Aku akan keluar untuk berkeliaran. Aku harus memberitahumu, kamu telah menanggung banyak hal. Tahukah kamu kenapa? Kamu memiliki doa ibumu bersamamu. Setiap hari setelah doanya, dia dulu. Berdoalah kepada Tuhan agar kamu sehat selalu. Dia berdoa untuk kebahagiaanmu. Ya. Aku tahu itu. Tapi sekarang, kebahagiaannya telah sial oleh seseorang. Pak Afak, operasinya berhasil. Kami tidak melakukan aborsi. Benar-benar. Ya, Terima kasih dokter, terima kasih banyak. Anda bisa menemuinya sekarang, tapi biarkan dia beristirahat untuk saat ini. Oke, baiklah. Sejauh yang saya tahu, apakah Anda di sini? Katakan padaku anakku tidak digugurkan. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Apa yang terjadi sebelumnya? Semuanya baik-baik saja sekarang. Saya tidak tahu kapan tes ini akan selesai. Ini adalah tes terakhir. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada kita sekarang. Saya sedang merasa ngantuk sekarang. Lalu tidurlah tanpa ada rasa khawatir. Aku duduk di sini bersamamu. Tidak, kamu harus pergi. Salman dan semua orang pasti menunggumu. Kamu terlambat seperti ini. Baiklah, aku akan memberitahu mereka bahwa mereka bisa menemuiku besok malam. Itu bukan masalah besar. Tidak sejauh yang aku tahu kamu akan terlambat di sini. Sesegera mungkin. Kamu harus menikahkan Minal. Bagaimana jika ada masalah lain yang menghampirimu? Segera setelah dia meninggalkan rumah itu, akan ada kemungkinan untuk membebaskan ayah dari penjara. Jangan biarkan dia di penjara terlalu lama. Kondisi mental apa yang mungkin sedang dia alami? Silakan, mendengarkan. Jangan pikirkan hal-hal ini sama sekali. Kamu harus istirahat. Saya akan pergi nanti malam. Apakah tidak apa-apa? Silahkan pulang saja. Semoga Tuhan memberimu kekuatan. Kalian semua sedang menjalani ujian yang sebenarnya. Khusus buat Minal sayang. Bahkan jika dia memiliki seorang ayah, dia harus menikah tanpa dia. Wahab, ini bukan saatnya untuk mengatakan hal-hal ini. Saya hanya mencoba menghibur mereka. Anda tidak perlu menghibur mereka. Hari ini adalah hari yang baik. Tolong jangan membuat lingkungan menjadi sedih. Ini adalah hari kebahagiaan anak-anak kita. Kita hanya akan berbicara tentang anak-anak kita dan tidak ada yang lain. Bibi, kamu benar. Kita harus keluar dari keadaan yang menyedihkan ini. Kita perlu belajar untuk menemukan kebahagiaan. Jika tidak, kita akan selalu menginginkannya. Baiklah, kita bisa melakukan hal ini. Aku tidak bisa melihat sejauh yang aku tahu. Dialah orangnya yang telah memanggil kita untuk bertemu. Kakak, dia ada di rumah sakit sekarang. Dia bersama istrinya. Di rumah sakit. Aku berbicara dengannya di pagi hari. Mereka sedang mengatakan, mereka akan bebas dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Ada kemungkinan bahwa mereka pergi ke flat mereka. Tidak, dia memberitahuku bahwa dia akan pulang dari rumah sakit. Akan lebih baik jika dia ada di sini. Baiklah kalau begitu, kalian semua bisa tahu, tanggal berapa yang harus ditetapkan untuk pernikahan? Secepatnya, Paman.
Kalau begitu seharusnya, tanggal yang jatuh pada hari Minggu mendatang. Tetapi, bisakah Anda melakukan persiapan secepat itu? Ya, Paman, kami akan melakukannya. Faham tidak apa-apa, tapi menurutku, sulit untuk membuat persiapan untuk pernikahan. Kemudian, Kami akan melakukan apapun yang penting. Belanja bisa dilakukan nanti. Aku harus segera memenuhi tanggung jawab ini. Jadi aku bisa membawa ayah pulang. Tolong ambilkan beberapa pakaian untukku. kamu harus berubah. Tapi kenapa? Aku harus pergi ke rumah sakit. Tidurmu tidak lengkap. Kamu terlihat sangat lelah bagiku. Tetap saja, kamu akan pergi ke rumah sakit. Bagaimana jika kamu tidak bisa tidur di sana? Tidak ada yang bisa dilakukan. Aku harus pergi. Orang lain juga bisa pergi. Siapa yang harus saya kirim? Abir. Dia punya anak kecil. Siapa yang akan merawat mereka? Ibu tidak bisa bekerja dalam kondisi seperti ini. Dia akan lelah. Anda juga bisa mengirim orang lain. Apa Minal? Aku tidak ingin dia pergi. Baiklah. Kamu bisa pergi. Aku tahu kamu merasa gelisah untuk pergi ke kesayanganmu, untuk duduk bersamanya. Anda telah menghitung semua anggota keluarga. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Benar-benar. Jadi kamu ingin aku memintamu untuk pergi ke sana? Kamu bisa mengatakannya sendiri. Bagaimana hubungannya dengan saya? Anda memiliki hubungan dekat. Dia adalah musuh dekatku. Biarkan aku memberitahumu satu hal. Sebagus yang kamu pikirkan tentangnya, dia berpikir baik untukmu, lebih banyak untukmu dan untuk setiap anggota keluarga ini. Aku tidak memintamu untuk memujinya. Mendengarkan, saya merasa mengantuk. Aku akan tidur sekarang. Saya akan meminta sopir untuk mengantarmu ke sana. Aku akan meminta Razia untuk memberitahu supirnya. Mendengarkan. Terima kasih. Mengapa harus bersyukur seperti ini? Dalam perjalanan hidup kita, kamu memberi ruang untuk orang lain. Tambahan yang tidak bisa aku buat dalam hidupmu. Orang lain harus melakukannya. Matikan lampu sebelum tidur. Tanggalnya sudah ditetapkan, tapi saya masih sedikit khawatir. Apa maksudmu? Apa yang Anda khawatirkan? Alasan saya khawatir adalah karena Margop Ahmed. Apa yang akan dia lakukan saat dia kembali? Dia tidak akan menciptakan kekacauan. Bukan gilirannya untuk menciptakan kekacauan. Suatu hari Minaal datang ke rumah ini. Aku akan melihat apa yang dia lakukan. Katakan padaku dengan jelas apa yang ingin kamu lakukan. Ayah, aku ingin membuatnya menyadari hal itu. Dia adalah ayah dari seorang anak perempuan. Bagaimana bisa? Kamu bisa melihatnya saat aku melakukannya. Saya harap Anda tidak mengambil langkah yang salah. Ayah, apapun yang akan aku lakukan, aku akan melakukannya. Dalam batas sopan santun dan etika. Oleh karena itu, jangan khawatir. Apa yang dipikirkannya? Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia tidak akan melakukan apapun. Dia berbicara tentang balas dendam, dan kamu bilang itu bukan apa-apa. Kita melihatnya sebagaimana hal itu terjadi. Jadi jangan khawatir dan jangan khawatirkan aku. Biarkan aku bahagia atas pernikahan anakku. Baiklah, Anda ibu dan anak bisa bahagia. Mendengarkan, haruskah saya membawa teh? Ya, bawa saja.
Jika Anda merasa mengantuk, kamu bisa tidur. Konferensi. Dengarkan. Apakah kamu mengenali saya? Apakah kamu ingat? Kami bertemu di rumah sakit sekali. Aku juga melihatmu di foto itu. Apa pendapatmu tentangku sekarang? Cara aku seharusnya merasakan tentangmu. Kamu sangat baik. Kamu sangat cantik. Dan sangat sial. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Kamu memiliki segalanya dalam hidup. Saya tidak ingin membahas hal ini. Apakah kamu mau makan sesuatu? Aku tidak mau. Karena emaan saat ini, kamu harus mendengarkan kepalamu. Anda harus peduli dengan kesehatan Anda. Kami punya apel. Aku akan memotongnya untukmu. Jika Anda ingin makan sesuatu yang lain, kamu bisa memberitahuku tentang hal itu. Aku akan membawakannya untukmu. Konferensi. Aku senang melihatmu di sini bersamaku. Apakah kamu benar-benar sebaik yang Afak katakan padaku? Atau kamu mencoba bersikap baik di depanku? Saya akan memiliki beberapa kualitas. Tapi aku tidak sebaik itu. Kamu baik dengan orang lain. Aku bukan orang baik, emaan. Bagaimana itu? Karena mungkin aku sangat egois. Mengapa? Mengapa Anda mengatakan hal ini? Dokter telah meminta Anda untuk beristirahat. Kamu tidak seharusnya banyak bicara. Apakah aku tidak boleh bertengkar dengan istri pertama suamiku?